Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa dan shalom, selamat malam buat kita semuanya. Kita berjumpa lagi melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Melalui persekutuan yang Tuhan perkenankan kepada kita pada saat ini. Kembali kita akan diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, serta kita boleh mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari dengan hati yang gembira, penuh semangat, kita menyambut kasih Tuhan ini dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Di malam hari ini, malam yang indah karunia-Mu, di mana setelah menjalani sepanjang aktivitas kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah, berdoa bersama sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan menolong kami semua untuk bersama-sama
mengalami tuntunan Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini untuk kami lakukan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang sejati. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Amin. Kita sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Dan di sini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan memberkati umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkehendak memberkati umat-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya untuk memberikan berkat Tuhan kepada umat Israel. Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya untuk menyampaikan berkat itu karena kepada Harun dan kepada keturunannya telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri bahwa mereka adalah imam bagi umat Israel. Tugas imam pada saat itu adalah menjadi pengantara bagi umat untuk datang menghadap Tuhan, menyampaikan doa-doa mereka, membawa korban persembahan mereka, bahkan memberikan berkat Tuhan kepada mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan menganugerahkan tentunya pemeliharaan yang luar biasa, yaitu keturunan, kekayaan, tanah tempat di mana mereka hidup, kesehatan, dan terlebih kehadirannya sendiri di tengah-tengah mereka. Mereka yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan akan senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan di situ memberikan gambaran tentang suasana yang penuh dengan perlindungan, penjagaan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Ada kasih karunia. Kasih karunia adalah perkenaan Tuhan bagi umat-Nya untuk mengalami akan keselamatan, perlindungan, penyertaan, bahkan juga ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bahwa di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, di dalam mengupayakan segala kebutuhan hidup, di dalam menjalani dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan di tanah yang Tuhan janjikan itu, tentu saja ada tantangan dan rintangan. Tetapi damai sejahtera Tuhan diberikan oleh Tuhan sendiri kepada umat-Nya. Dan itulah gambaran dari kasih Tuhan yang begitu sempurna. Ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa ketika kita telah berkomitmen
untuk menjadi umat Tuhan yang setia pada panggilan kita di masa sekarang ini. Tuhan pun akan selalu mencurahkan berkat-Nya di dalam hidup kita. Dan berkat itu sempurna, sudah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan itu telah disempurnakan. Bukan hanya berbicara tentang perlindungan, bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan dalam berbagai kebutuhan hidup, tetapi sumber dari berkat itu telah menyatu di dalam diri kita melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku." Siapakah kamu itu? Kamu di situ adalah kita sebagai umat Tuhan. Jangan meragukan kasih setia-Nya. Tetap bergantung hanya pada Tuhan. Ingatlah, banyak orang cenderung dekat dengan Tuhan karena mengharapkan berkat-Nya saja. Ya, ini sesuatu yang salah. Allah Tuhan kita adalah sumber berkat. Jangan hanya mengharapkan berkat-Nya saja, lalu menomorduakan sumber berkat itu sendiri. Kiranya kerinduan kita yang terutama adalah hidup dekat, menyatu dengan sumber berkat itu, dan menikmati berkat yang lahir dari kedekatan itu. Ingatlah bahwa Tuhan mengaruniakan berkat-Nya agar melalui kehidupan ini juga Tuhan mau kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi semua ciptaan. Ketika Tuhan memanggil Bapak Abraham untuk mengalami berkat-Nya, Bapak Abraham dipanggil untuk mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Di masa sekarang ini, Tuhan pun memanggil kita untuk mengalami berkat-berkat-Nya dan juga diutus untuk menjadi berkat bagi kehidupan di mana kita berada, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan mengasihi kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami telah bersama-sama menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan berada di sekitar tuntunan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mengingatkan kami bahwa berkat sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan selalu berkehendak untuk memberkati umat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kehendak Tuhan yang luar biasa ini bagi kami. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami mau selalu berada dekat dengan Tuhan. Supaya kami selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan melalui kehendak Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan selalu nyata bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Terima kasih untuk perlindungan dari pagi, siang hingga malam hari ini di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Rumah tangga, pekerjaan, sekolah anak-anak, bahkan semua perjuangan-perjuangan kehidupan. Terima kasih di dalamnya kami selalu merasa dikuatkan, dituntun oleh Tuhan sendiri. Itulah berkat pemeliharaan Tuhan yang selalu mengalir di dalam hidup ini. Terlebih di saat kami menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan seperti sakit penyakit. Kami percaya Tuhan selalu ada dan menguatkan kami semua. Kami berdoa untuk segenap orang tua kami, saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Tiada hentinya kami berdoa, Tuhan, pulihkanlah mereka semua. Karuniakanlah iman yang kuat untuk selalu percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan pemulihan yang terbaik. Demikian juga dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak berdaya. Tapi ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkati pemerintah, berkati tim medis dalam menghadapi akan keadaan-keadaan, masalah-masalah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terutama pandemi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh dihadapi dengan tuntunan dan hikmat Tuhan saja. Malam gelap gulita sudah menyelubungi hidup kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan menolong dan menyertai kami supaya kami senantiasa boleh beristirahat dengan baik. Besok pagi Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru dan memaknai hidup karunia Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah seluruh sembahyang kami. Kiranya sempurnakan semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Sungguh mensukacitakan bila kita senantiasa menyiapkan waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan merasakan kesegaran dan semangat baru kembali. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.